Baik, perkenalkan nama saya Debra Fitriani Pingat, NIM 2011050 kelas A Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas kedua saya pada mata kuliah Manajemen dan Administrasi Data, yaitu mereview perbedaan dari beberapa database, di antaranya Firebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Baik, yang pertama, Firebase. Firebase adalah layanan yang disediakan oleh Google yang dapat memberikan kemudahan kepada developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase atau BAS, Backup and Service, menjadi solusi yang dapat mempercepat proses bekerja developer. Jadi dengan menggunakan layanan ini, developer apps dapat melakukan fokus pada pengembangan aplikasi tanpa berusaha pada urusan backscan. Kemudian dari segi layanan versi lama ini memberikan service trial atau percobaan, tapi beruntungnya saat ini Anda dapat menggunakan layanan ini secara gratis dengan batasan tertentu. Jenis layanan yang tersedia pada Firebase ada dua pilihan, yaitu yang pertama Speak, Anda dapat menggunakan layanan ini secara gratis. Yang kedua Blessed, Anda dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian layanan yang Anda gunakan. Berikutnya manfaat Firebase. Berikut beberapa manfaat dalam menggunakan Firebase. Bergerak cepat, menghemat waktu, hasil analisa yang didapatkan lebih baik berdasarkan data, dapat bekerja di semua platform, penyesuaian skala, dengan mudah mendapat dukungan gratis. Berikutnya jenis-jenis Firebase. Firebase Analytics, Firebase Cloud Messaging and Notification, Firebase Authentication, Firebase Cloud Firestore, Firebase Real-Time Database, Firebase Hosting. Kesimpulannya, Firebase dapat membuat aplikasi yang berkolaboratif dan kaya akan fitur dan menyediakan akses yang aman ke database langsung pada kode sisi klien. Selain itu, menggunakan Firebase juga bermanfaat dalam memudahkan aplikasi atau website baik untuk pengembangan ataupun data analisa. Yang kedua, MySQL. Pengertian dari MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS, Database Management System, menggunakan perintah SQL, struktur query language, yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS, Relationship Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses pengambilan data menggunakan metode Relationship Database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Selanjutnya adalah fungsi. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string, teks, yang dapat diakses secara personal maupun publik ke dalam web. Berikutnya adalah kelebihan dari MySQL. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan diukur dari segi penggunaan dan fitur yang dimiliki. Yang pertama, bersifat open source. Untuk penggunaan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, karena memiliki dua lisensi, yaitu free software dan shareware. Selain itu juga termasuk dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis, serta memiliki banyak komunitas dan dokumentasi untuk membantu Anda dalam mengembangkan aplikasi menggunakan database server. Yang kedua, mendukung pengguna multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat multi-user, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data secara bersamaan.
Keuntungannya di sini adalah time developer dapat mengerjakan database secara bersamaan, teamwork. Yang berikutnya, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lain adalah dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti pada PHP. Dengan menggunakan PHP MyAdmin sebagai perantara, Anda sudah bisa membuat basis data pada web server dengan lebih efektif. Kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan framework seperti Laravel dan Configure. Yang ketiga, perangkat lunak portabel. Kelebihan berikutnya yang dimiliki MySQL adalah perangkat lunak bersifat portable. Portable di sini maksudnya adalah sistem basis data dapat diolah dalam berbagai platform multi-platform sehingga dapat dijalankan baik di sisi Windows, Linux maupun Mac OS. Selanjutnya adalah kekurangan dari MySQL. Yang pertama, kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Untuk Anda yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL karena manajemen database yang dimiliki kurang cocok untuk pengelolaan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database server dengan metode cloud yang lebih real time. Yang berikutnya, technical support yang kurang mendukung. Technical support yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung karena belum menyediakan support yang baik dari segi teknisnya, sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungi TrickNet support. Berikutnya, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurang cocok dan tidak direkomendasikan untuk mengelola basis data dalam kapasitas besar apabila Anda menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka Anda dapat mencoba dengan menggunakan big data atau BigQuery karena MySQL dikhususnya supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Berikutnya adalah kesimpulan. MySQL adalah salah satu jenis DBMS yang menggunakan bahasa SQL untuk mengelola sistem basis data secara terstruktur. PHP MyAdmin adalah salah satu fitur untuk menghubungkan PHP dengan MySQL. Fungsi dari MySQL yang paling penting adalah memudahkan penggunaan dalam mengakses data dalam bentuk string dan dapat diakses secara personal maupun publik di website. MySQL memiliki kelebihan dan kekurangan dari sisi fitur maupun pengguna. Jadi gunakanlah untuk kebutuhan bisnis atau organisasi yang mengelola data dengan kapasitas rendah. Jika memerlukan basis data dan jumlah tabel yang besar, maka lebih baik untuk menggunakan basis data cloud atau big data. Yang ketiga adalah Microsoft Access. Pengertian Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang difungsikan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah yang menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office, selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Orange Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC. Berikutnya fungsi Microsoft Access. Fungsi dari Microsoft Access antara lain berfungsi untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan. Yang kedua berfungsi untuk membuat program aplikasi daftar hadir. Yang ketiga berfungsi untuk membuat from dan subfrom. 4 berfungsi untuk membuat basis data database. 5 berfungsi untuk membuat laporan keuangan. Keenam berfungsi untuk membuat program aplikasi gaji karyawan. Yang ketujuh berfungsi untuk membuat program aplikasi berkaitan dengan jumlah peserta didik. Yang kedelapan berfungsi untuk membuat program aplikasi persediaan barang inventory. Yang berikutnya, kelebihan atau keunggulan Microsoft Access. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Yang ketiga, tampilannya lebih mudah digunakan daripada aplikasi basis data lainnya.
Yang berikutnya, kekurangan Microsoft Access. Merupakan program aplikasi berbayar, kecuali jika menggunakan MS Office bajakan, maka tidak dipungut biaya. Yang keempat adalah Oracle. Pengertian Oracle. Oracle adalah software yang pertama kali melibatkan SQL Structured Query Language di dalam pengolahan database. Adanya SQL ini membuat pengguna komputer lain dapat mengakses informasi dari dalam database komputer yang menggunakan sistem RDBMS dengan mudah dan cepat. Fungsi Oracle hampir sama seperti fungsi software database biasa DBMS, yaitu sebagai pengelola data yang tersimpan dalam database, tetapi Oracle dalam RDBMS memiliki perbedaan seperti dengan software DBMS. Perbedaan fungsi tersebut intinya dalam hal pengolahan database. Kesimpulan, Oracle merupakan sistem manajemen database yang sukar dipelajari, membosankan, lambat, dan mahal ketimbang sistem manajemen database MySQL dan PostgreSQL, tetapi tidak dapat dipungkiri, ternyata Oracle mendapatkan respek yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan besar di dunia, karena Oracle memiliki fungsional, benar-benar berfungsi, fleksibilitas, dan skalabilitas yang dapat diandalkan untuk pengembangan sistem informasi pada setiap perusahaan. Saat ini Oracle memiliki salah satu pesaing utama Big Data di pasar IT dunia. Ya, teman-teman, demikian hasil hasil presentasi tugas saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.